Mari sama-sama saya ajak kita untuk sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Mengalir urapan-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kita mau buka hati kita. Kita rindu Tuhan hadir di tempat ini untuk melawat setiap kita. Mungkin kita merasa kita sudah jauh sama Tuhan. Kita merasa hubungan kita sama Tuhan sangat jauh. Tapi percaya, Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan rindu kita datang, kita kembali kepadanya. Tuhan rindu untuk kita berfellowship sama Dia. Mari kita mau angkat hati kita. Kita mau angkat setiap nyanyian pujian kita kepada-Nya. Kemuliaan Tuhan itu nyata di tempat ini. Walaupun badai di depan kita, rintangan di depan kita, tapi biarlah kemuliaan Tuhan itu nyata bagi setiap kita. Amin. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian. Tangan-Mu yang melindungi setiap kami, melindungiku. Kasih-Mu yang menguatkan setiap kami. Kasih-Mu menguatkanku. Katakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Engkau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Firman kami Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian. Tangan-Mu itu yang melindungi setiap kami, melindungiku. Amin. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan, Kau
Boleh persilakan untuk memberikan salam kepada kanan kirinya dan ucapkan kata-kata berkat. Yes, kita percaya bahwa nama Tuhan adalah nama yang paling indah dan paling kuat di antara apapun juga. Yes. Dan kita mau sama-sama berkomitmen untuk menjadikan Tuhan dan menempatkan Tuhan di tempat yang terutama di hati kita. Amin. Yes. Mari kita pujikan pujian ini dengan sorak-sorak. Kau dahsyat Tuhan. Jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga Yesus. Bagi hidupku Jauh lebih kuat. jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu Yesus selalu berada di tempat pertama. Namamu indah Yesus. Jauh lebih indah. Jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Yes, kita mau lebih lagi untuk meninggikan Tuhan. Amin. Kita mau jadikan Tuhan di tempat yang utama di hati kita. Yes. Selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Yes, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yes, puji Tuhan. Yes, Tuhan Yesus adalah sahabat yang terbaik bagi kita. Amin. Amin. Dia selalu ada di hidup kita dan menjadi sumber kekuatan kita. Mari kita pujikan pujian ini dengan sorak-sorai. Kau sahabat kami selamanya Tuhan.
nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan. Ya Tuhan, hanya Engkau-lah Tuhan dan Raja di hidup kami. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau, Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Nyatakan ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah satu-satunya di hidup kami. Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Takkan tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ya Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Engkau sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
dapat menggantikan Engkau Yesus. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Amin. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau diriku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Dengan iman mari nyatakan, Engkau Yesus. Kau yang melihat setiap perjalanan terang, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau ya Tuhan diriku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau
mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Sekali lagi nyatakan Kaulah segalanya, di dalam hidupku. Rajaku, kebenaranmu, itulah diamku. Kaulah yang ku selama hidup mengasihimu, memuliakanmu, Kaulah Rajaku. Kaulah segalanya. Benar di dalam nama Yesus Tuhan. Allah yang terutama di dalam hidup kami. Biarlah kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu menjadi bagian di dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus. Kaulah yang ku selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Kaulah dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan secara pribadi pagi hari ini. Benar di dalam nama Yesus Tuhan. Hanya kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu itulah yang menjadi bagian di dalam hidup kami. Itu menjadi kesukaan kami Tuhan. Kaulah yang ku pandang benar selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja segalanya. Kaulah mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Benar di dalam nama Yesus Tuhan.
Engkaulah Raja di dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan yang terutama di dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang utama di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa. Mari di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh ada di tempat ini. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang Kau curahkan kepada setiap kami Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Buat hati kami melekat kepada Engkau Tuhan. Buat Engkau disukakan dengan apa yang kami kerjakan pagi hari ini Tuhan. Bukan karena kami suka dengan apa yang kami lakukan hari ini. Tetapi biarlah apapun yang kami kerjakan hari-hari ini menyukakan hati Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau ubah prinsip kami. Tidak hanya kami senang itu melakukannya. Tetapi apapun yang kami kerjakan itu berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kami datang ke tempat ini. Ketika kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Biar Engkau disukakan dengan apa yang kami lakukan, apa yang dengan kami kerjakan, dengan pujian penyembahan kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara, teman-teman yang boleh hadir pada pagi hari ini. Satu anugerah yang luar biasa, kita boleh berkumpul di tempat ini. Kalau hari Minggu kemarin saya kebetulan mengisi firman Tuhan di GKKD Donorojo dan siang hari ini saya boleh berada di tempat ini, bisa membagikan firman di tempat ini. Dan salam juga dari saudara-saudara kita yang dari Donorojo untuk jemaat yang ada di tempat ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, adik-adik kita sekolah minggu pagi hari ini mereka ada doa keliling. Jadi kita undang maju ke depan karena tadi sudah berangkat untuk mengikuti doa keliling. Puji Tuhan kalau masih anak-anak mereka sudah diajar untuk berdoa, untuk wilayah di sekitarnya, untuk bangsa dan negaranya. Satu didikan yang sangat luar biasa. Mereka diajarkan tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tetapi dia mulai diajar untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin, Bapak Ibu, kita dukung mereka. Bu Ani tadi kayaknya sama Pak Sus yang mendampingi anak-anak. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kalau minggu kemarin Pastor David Supriyadi sudah menyampaikan firman Tuhan, menghilangkan Allah lain di dalam hidup kita. Allahnya itu Allah kecil ya Bapak Ibu. Allah-Allah lain yang di dalam kehidupan kita. Nah, ilah lain, Allah lain di dalam kehidupan kita, ya. Dan ini masih seperti temanya masih sama Bapak Ibu. Bulan ini kita mau benar tahu persis kehidupan kita, posisi kita itu di mana. Sehingga ketika kita mengerjakan banyak hal, kita akan mengalami situasi yang ini tidak tertuduh. Oh ini benar, oh ini yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Dan itu menjadi dasar ketika kita mengikut Tuhan. Itu menjadi kekuatan dasar ketika kita, oh ya, kita mengajarkan ke anak-anak kita selanjutnya. Dan menjadi landasan bagi kita menjadi anak-anak Tuhan. Nah, mari kita buka di dalam Alkitab kita, ya. Temanya adalah judulnya Allah yang utama, bukan yang kedua. Ya. Di dalam Matius 6 ayat 33, next. Di situ katakan gini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Jadi Alkitab Matius ini dituliskan secara sosial, waktu itu adalah ditujukan kepada bangsa Yahudi pada saat itu. Di mana memang kondisi mereka, kondisi yang serba kekurangan di sana pada zaman-zaman itu. Sehingga muncullah firman Tuhan ini karena kondisi bangsa Yahudi yang kekurangan sehingga mereka sangat akhirnya melupakan ibadah mereka. Yang terutama yang sudah diwariskan turun-temurun dari ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi karena kondisi keadaan di mana memang sangat kesulitan, sangat kekurangan, mereka akhirnya meninggalkan Tuhan dengan kesibukannya masing-masing. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi pusat hidup orang-orang Yahudi di saat itu adalah mereka tanpa sadar menukar posisi Tuhan pada waktu itu. Ya, mereka menukar posisinya. Seharusnya dia beribadah datang kepada Tuhan, tapi banyak hal-hal yang saat itu, waktu itu dikerjakan. Padahal sebenarnya dia bisa mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya, sehari-hariannya. Tetapi karena ketakutannya, karena kondisi kehidupannya, mereka meninggalkan Tuhan. Nah, waktu itu bangsa Yahudi katakan bahwa saat sibuk, Tuhan menjadi satu yang opsional. Ya, karena kesibukan mereka ketika mereka ada aktivitas banyak atau mungkin pekerjaan ataupun yang lainnya. Dia, mengikut Tuhan itu opsional lah. Besok kan ada masih ada, besok minggu masih ada. Dan itu terjadi pada waktu penulisan di Matius 6 ayat 33. Jadi Tuhan bukan yang utama di dalam kehidupan mereka. Padahal jelas firman Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman-Nya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kemudian koma yang selanjutnya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, orang-orang pada saat itu terjebak dengan kegiatan, dengan apapun yang dia kerjakan sehingga dia akhirnya undur dari Tuhan. Akhirnya meninggalkan dari Tuhan. Ketika mungkin dulunya dia pagi-pagi datang kepada Tuhan, saat teduh berdoa, menyembah Tuhan. Tetapi dengan aktivitas kegiatannya yang banyak, yang padat, akhirnya dia melupakan esensi dasar itu. Yang paling parah lagi malah saat orang-orang Yahudi itu diberkati. Ketika mereka diberkati Tuhan, justru itu menjadi pelengkap. Ya, Tuhan hanya menjadi pelengkap, dia merasa bahwa apa yang dia dapatkan, apa yang dia terima itu dari usaha dia sendiri. Dari kekuatan dia sendiri, dia tidak melihat bahwa ada tangan Tuhan yang mengerjakan atas hidupnya. Sehingga Tuhan hanya jadi pelengkap. Dia merasa bahwa yang dia kerjakan ketika mereka berhasil mengerjakan pertaniannya waktu itu di sana, mungkin perkebunannya di sana. Dia merasa bahwa ini kan karena kerja keras saya. Dia tidak menyadari bahwa itu berkat Tuhan yang diberikan kepada dia. Sehingga di situ katakan bahwa Tuhan hanya menjadi pelengkap saja di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian tetapi di saat mereka terdesak, mereka baru mencari Tuhan, minta tolong, Tuhan tolong saya terdesak. Ketika mereka mungkin sedang mengalami situasi yang tidak enak, mereka baru minta tolong kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Hal yang sama seperti yang dialami oleh bangsa Yahudi, seperti yang Matius tuliskan di dalam Matius 6 ayat 33, itu juga sama seperti yang ketika kita mengikut Tuhan hari-hari ini, kita alami seperti itu. Seringnya ketika kita saat sibuk, banyak hal yang kita kerjakan, baik apapun yang mungkin saat-saat ini kita kerjakan, Tuhan hanya menjadi opsional dalam kehidupan Tuhan. Padahal jelas mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini ketika saya merenungkan, saya menyampaikan, firman ini juga menegur, menembelak saya juga Bapak Ibu. Jadi bukan hanya Bapak Ibu yang saat ini pagi hari ini mendengar, tapi saya juga tertembelak kadang karena saya mengalami situasi yang seperti ini. Ketika sibuk, ketika mengalami ada berkat sedikit, baru berkat Tuhan, sudah melupakan Tuhan. Sudah merasa bahwa ini kan kekuatan saya sudah mengerjakannya, saya yang melakukannya. Ini tidak ada urusannya Tuhan di sana, tidak ada campur tangan Tuhan di sana. Tetapi di saat kondisi kejepit, kadang saya merasa, Tuhan tolong, baru jerit-jerit sama Tuhan. Dan itu sering kita alami anak-anak Tuhan. Tapi pagi hari ini, firman ini mengajar supaya kita tidak pada kondisi yang seperti ini. Ketika kita mengalami situasi yang tidak enak, kita tetap mencari Tuhan. Tetapi ketika kita diberkati luar biasa, kita juga harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, ketika kita sesibuk apapun, kita juga harus datang kepada Tuhan. Bapak Ibu pernah mendengar kisah tentang Maria dan Marta. Ya, Marta dan Maria ketika Yesus mampir ke rumah mereka, kemudian si Marta menyiapkan sedemikian rupa, dia siapkan ini, siapkan itu, siapkan yang lainnya. Sedangkan Marta di situ duduk manis di kaki Tuhan. Dia sadar persis, Maria dia duduk di bawah kaki Kristus, dia ngobrol sama Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan berkenan atas apa yang dikerjakan Maria. Bukan berarti si Marta ini salah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi Maria tahu prioritas persis apa yang dia kerjakan. Bapak Ibu, Marta tidak salah Bapak Ibu, dia melayani luar biasa loh, menyiapkan minum, menyiapkan yang lainnya, menyiapkan tempat. Tidak salah. Ketika kita melayani Tuhan mungkin di tempat ini juga seperti itu, tidak salah Bapak Ibu. Tetapi yang Tuhan mau, tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita ada waktu kita bersama dengan Tuhan seperti yang Maria kerjakan. Dia mendengarkan, dia ngobrol sama Tuhan pada waktu itu. Dan Tuhan melihat, dia ngomong sama Marta, Marta kenapa seperti engkau? Seperti kamu mencapekkan, menyibukkan diri seperti itu. Ini Maria duduk mendengar seperti ngobrol-ngobrol dengan saya. Intinya seperti itu. Nah, saya mau katakan bahwa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita juga demikian. Waktu kita dengan Tuhan, keseharian kita Bapak Ibu. Ketika kita bangun pagi, ketika Tuhan izinkan kita membuka mata kita pagi hari dan kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Itulah yang diingini Tuhan di dalam kehidupan kita. Keintiman kita kepada Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan itu yang diinginkan di dalam kehidupan kita. Bukan berarti ketika kita melayani ikut paduan suara, ikut les ini, ikut main musik ini. Bukan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan ingin melihat prioritas kita yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Next selanjutnya. Ada beberapa poin saya mencatat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama adalah Allah ingin posisi pertama, bukan yang nomor kedua. Kita tahu persis bahwa Allah kita
Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan semua. Tuhan yang melayakkan kita, yang dulunya kita barisan orang-orang berdosa. Kemudian ketika dengan kematian Yesus di kayu salib kita mendapatkan karya keselamatan ketika kita sudah percaya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga Allah tidak mau posisinya digantikan dengan ilah-ilah lain kalau kemarin itu. Pastor David katakan bahwa tidak mau digantikan oleh ilah-ilah lain. Allah-Allah kecil di dalam kehidupan kita. Allah tidak mau jadi cadangan. Dia Tuhan, bukan plan B, bukan plan berikutnya, tetapi dia Allah itu harus yang plan A di dalam kehidupan kita. Ya. Dia raja segala raja dan raja tidak menunggu sisa waktu kita. Ya. Kalau raja pada waktu zaman itu dia tidak menunggu dengan sisa-sisa hamba-hambanya untuk membantu dia, pasti dia akan duduk manis mendengarkan si rajanya. Hamba ini pasti akan dia mempersiapkan diri sedemikian rupa ketika raja menginginkan sesuatu, si hamba ini sudah siap untuk mengerjakannya. Bahkan sering saya katakan ada di ayat firman Tuhan di Alkitab katakan bahwa raja itu dia duduk di singgasananya, bahkan hamba-hamba yang menjadi pelayannya itu siap untuk mengerjakan apa yang diinginkan rajanya. Sehingga di situ katakan si hamba ini melihat telunjuk sang raja. Karena apa? Ketika sang raja menunjuk sesuatu dan hamba ini harus mengerjakannya. Dia harus melakukan. Hamba ini sudah tahu persis ketika raja menunjuk sesuatu, berarti ini raja pengen ini. Jika menunjuk ini, si raja pengen ini dan si hambanya ini siap sedia untuk melayani sang raja. Raja kita, Allah kita, Tuhan kita adalah raja segala raja. Ya, di dalam Ulangan 6 ayat 5 dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berarti tidak ada yang nomor 2, tidak ada yang lain. Allah yang menjadi prioritas, Allah yang menjadi nomor utama di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, seringnya kita ketika mendengar gitu, oh iya ya besok saya mau sungguh-sungguh sama lebih maksimal lagi, sama lebih giat lagi, sampai on fire lagi lah melayani Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu Bapak Ibu, kadang kita melupakan, kadang kita kompromi dengan kehidupan, kondisi kehidupan di dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan jelas pagi hari ini mengatakan bahwa kasihlah Tuhan Allah. Kita suruh mengasihi Tuhan Allah. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Nanti kalau kita mengikuti ayat yang berikutnya, sehingga mengatakan kasihlah samamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi ada berikutnya, tapi yang utama adalah kita mengasihi Tuhan. Saat kita pagi hari datang kepada Tuhan, saat kita mengalami kondisi di dalam pekerjaan, kita ingat Tuhan. Ya, kalau orang baru pacaran, bapak ibu yang sudah punya anak, ataupun kakak-kakak prospek yang sedang mungkin mau memasuki teman hidup gitu, mesti tahu rasanya yang baru berpacaran gitu kan, pengennya ketemu gitu, pengennya ngobrol sama pasangannya. Betul? Betul Mas Roy? Ya. Pengennya ketemu terus Bapak Ibu, pengennya telepon aja gitu. Ah, enggak usah telepon. Enggak, pengennya telepon gitu. Nah, video call gitu ya. Karena kondisinya baru jatuh cinta. Nah, demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kehidupan kita dengan Tuhan harus demikian. Kita harus memiliki kasih yang ketika kita bertobat, mula-mula Bapak Ibu, kalau dulu Bapak Ibu bertobat menerima Tuhan Yesus, pasti Bapak Ibu pingin
tinggal diam di dalam hadirat Tuhan, pengen lama menyembah Tuhan. Pengen ketika datang kepada Tuhan, baru beberapa menit menyembah sudah dilawat Tuhan, sudah nangis, sudah rasanya, waduh hadirat Tuhan luar biasa, Tuhan terima kasih. Wah, apa yang menjadi beban, apa yang menjadi pengalaman, pergumulan di dalam kehidupan kita terlepas, dan terima kasih Tuhan, pengen enggak keluar dari keintiman itu, pengen diam di sana. Nah, dan itu harus kita pertahankan, harus kita lakukan Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini itu berat di dalam tengah kesibukan kita masing-masing. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita suruh mengasihi Tuhan. Di dalam Ulangan 6 ayat 5 ini. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Ketika mungkin kita sedang capek, kondisinya tidak enak, kita tetap harus datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, kalau kita kasih Tuhan dengan segenap hati, tidak ada ruang untuk yang lain mendahului Dia. Ketika kita mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak ada ruang yang orang lain di dalam kehidupan kita yang nantikan Dia kita nomor 2 kan. Karena kita mengutamakan Dia. Karena kita mengasihi Dia dengan luar biasa, dengan seluruh kehidupan kita. Saya mengasihi Tuhan, namun ketika ada jadwal kerja, liburan, atau urusan dunia, Tuhan disingkirkan. Jangan sampai di dalam kondisi kehidupan kita, ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi kita masih kompromi dengan kondisi keadaan yang ada di depan kita. Mari kita belajar firman Tuhan. Mari kita belajar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang terus kita bertumbuh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bertumbuh. Saya percaya bahwa ketika kita menomorsatukan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Dalam kerajaan Allah tidak ada setengah hati. Dia mau seluruh hati kita untuk Tuhan. Sehingga ketika kita mengikut Tuhan, ayo kita sungguh-sungguh, kita mati-matian untuk Tuhan. Karena Yesus sendiri sudah mati di kayu salib untuk setiap kita. Next yang berikutnya adalah ketika Tuhan jadi yang utama, hidup kita itu akan beres Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Banyak Bapak Ibu saya mengalami banyak situasi-situasi kondisi yang dimana itu juga deg-degan juga. Ketika saya mengalami kondisi yang krodit, yang mungkin, waduh Tuhan, ini gimana Tuhan, ini gimana seperti ini. Tapi saya belajar Bapak Ibu, sampai ketika saya sudah umur sekarang ini saya mau belajar. Awalnya sih kita tidak peka, kami tidak peka dengan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dengan kita. Jadi rasa kekhawatiran itu sangat menghimpit dan rasa ketakutan kami, saya terutama itu sangat dominan sekali gitu. Wah akhirnya Tuhan gimana ini, sampai pusing sendiri, sampai tidak bisa tidur. Tetapi firman Tuhan katakan, Yesus berjanji, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, kepada kita ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya tadi. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Bapak Ibu. Bahkan kalau kita membaca di dalam Matius tadi, seterusnya dikatakan bahwa bunga bakung di padang Tuhan pelihara, Tuhan dandani sedemikian rupa, burung-burung di udara, Tuhan kasih makan sedemikian rupa. Saking kondisinya bangsa Yahudi waktu itu, saking dia tidak percayanya sampai akhirnya Matius mengatakan bahwa ingatlah bahwa bunga bakung di ladang Tuhan pelihara sedemikian rupa. Burung di udara Tuhan geli makan. Dia tidak kekurangan. Ya, asal kita mencari Tuhan dan kebenarannya. Firman Tuhan katakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu yang dikasih Tuhan, kepada setiap kita. Kalau kita mencari Allah lebih dulu, berkat akan mengikuti. Tapi kalau kita kejar berkat, seringkali Allah yang tertinggal. Ketika Allah yang tertinggal, apa Bapak Ibu?
semua akan berantakan, semua akan tidak bisa berjalan dengan baik. Tetapi ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan pelihara kita. Di dalam Mazmur 37 ayat 4 dikatakan bahwa, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sehingga ketika kita mengerjakan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, supaya kita menomor satukan Tuhan di dalam kehidupan Tuhan, Tuhan akan memberi kegembiraan kepada setiap kita. Tuhan akan memberi kegembiraan, maka kepadamu akan diberikan apa yang menjadi kerinduan keinginan hatimu. Kalau Yohanes 15 ayat 7 katakan, apa namanya Bapak Ibu? Apakah saya lupa malah? Intinya Yohanes 15 ayat 6 itu saya kok lupa sama Bapak Ibu, blank. Bukan. Jikalau firmanku tinggal di dalam aku dan jikalau firmanku tinggal di dalam kamu dan firmanku di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Ya, jikalau firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ketika kita ada di dalam firman Tuhan, ada di dalam diri kita, apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu, pasti akan firman keluarnya. Ketika kita mengalami masalah situasi yang tidak enak pun, keluarnya adalah firman yang kita kerjakan. Ketika kita mengalami kondisi dengan di kantor apapun, di pelayanan, apapun itu yang keluar adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan ada di dalam diri kita. Karena Tuhan yang terutama di dalam diri kita. Karena Tuhan memberi kegembiraan kepada kita. Jadi apa yang menjadi kerinduan-kerinduan hati kita, Tuhan akan memberikan itu kepada setiap kita. Nah kemarin kami jemput Kak Sari ya, Kak Sari kemarin ngobrol-ngobrol banyak hal di jalanan gitu. Dia ngobrol bahwa sampai titik ini dia katakan bahwa Tuhan itu menolong sedemikian rupa gitu, sampai saya kerja di Jawa gitu, dia cerita bahwa Tuhan sangat luar biasa di dalam kehidupannya itu. Dia masih kursus, katanya sudah ditawari kerjaan dan sekarang akan pindah ke Sulawesi ya Kak, akan pindah ke Sulawesi untuk bekerja lagi. Dan Tuhan pelihara sedemikian rupa. Dia melihat persis, ketika dia cerita, saya ceritakan, dia orang yang suka belajar. Dia kata bukunya banyak, buku saya banyak di tas Bapak gitu. Jadi yang nanti kalau dikirim ke rumah itu harus dikirim lewat paket karena dia kalau pesawat overload ya kebanyakan. Jadi dia melihat penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam hidupnya. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita harus seperti itu. Ketika kita mendahulukan Tuhan, Tuhan memberi sukacita kepada kita. Sehingga apapun yang kita ingini, di situ katakan bahwa Tuhan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati kita ketika kita bersuka, ketika kita mendahulukan Tuhan. Ya, kalau hati kita diisi oleh Tuhan, keinginan kita pun akan selaras dengan kehendaknya. Dan waktu itu terjadi, berkat tidak bisa ditahan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika dikatakan bahwa hati kita, kehidupan kita diisi firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita minta, apapun yang kita kerjakan itu selaras dengan firman Tuhan. Selaras dengan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita selaras dengan Tuhan, kalau sekarang frekuensinya kita, channelnya sama dengan frekuensinya Tuhan, kita akan menjadi orang yang luar biasa. Karena apa? Berkat-berkat yang Tuhan berikan atas setiap kita itu tidak bisa ditahan lagi di sana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Berkat tidak hanya berbicara tentang keuangan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ada berkat damai sejahtera, ada berkat kesehatan, ada berkat sukacita, ada berkat ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan orang-orang di luar sana, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Karena ada orang yang juga pernah mengalami pergumulan, mereka tidak baik-baik saja dengan keluarganya. Itu juga termasuk berkat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi konsepnya adalah jangan berpikir bahwa kalau berkat itu hanya berbicara dengan uang saja. Itu terlalu sempit Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berkat berbicara apapun yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Yang itu benar-benar datangnya dari Tuhan. Baik kesehatan, baik damai sejahtera, baik tadi hubungan kita dengan teman-teman kita, dengan komunitas, dengan orang-orang lain di luar sana. Itu juga berkat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Dan waktu itu terjadi, tidak ada yang bisa menahannya. Karena apa? Frekuensi kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Supaya kita bisa melakukan bagian kita bagi orang lain. Ketika kita sudah ada di titik sana, saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita sangat luar biasa. Karena apa? Berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, kita sudah tahu persis bahwa ini bukan milik kita, milik saya pribadi, tetapi saya mau kasihkan juga kebagian memberkati orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Next, yang selanjutnya, yang ketiga, poin yang ketiga katakan mencari kerajaan Allah adalah soal prioritas hidup kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mencari kerajaan Allah bukan hanya rajin ke gereja, tetapi kita menempatkan Allah di pusat setiap keputusan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dihadapkan dengan keputusan untuk memutuskan situasi, kondisi, ataupun hal-hal yang kita alami, kita hadapi sehari-hari. Kita dihadapkan untuk memutuskan itu di dalam kehidupan kita. Baik kita sebagai kepala rumah tangga, bapak sebagai kepala rumah tangga, ataupun ibu, ataupun anak-anak. Ketika menghadapi kesulitan sekolahnya anak-anak ketika belajar, kita dihadapkan untuk memutuskan segala sesuatu, Bapak. Ya. Tetapi ketika di dalam kehidupan keseharian kita, ketika kita memutuskan sesuatu, dalam pekerjaan, dalam hubungan dengan keluarga, dengan anak-anak kita, kalau orang tua dengan anaknya, di dalam pelayanan, apakah ketika kita mendapatkan pekerjaan, ketika kita bekerja di sana itu, ini memuliakan Tuhan atau tidak? Kita juga harus peka di sana Bapak Ibu. Kita harus berdoa sama Tuhan juga. Apa ketika dalam hubungan, apa kita membawa yang lebih dekat kepada Tuhan ketika kita berhubungan dengan, berteman dengan satu komunitas, ataupun berteman dengan kita mendapatkan teman baru, dan teman baru itu membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, atau justru ketika kita berada di dalam, kita berhubungan dengan orang baru ini kita malah menjauh dari Tuhan. Kita juga harus peka di sana. Karena Tuhan kita adalah Allah yang pencemburu, tidak mau dinomor duakan di dalam kehidupan kita. Apakah motivasi kita ketika kita melayani Tuhan itu murni untuk menyenangkan hati Tuhan, atau juga hanya sekedar untuk memuaskan jiwa kita, memuaskan keinginan kita, ego kita. Itu juga kita harus, karena ini beda-bedanya sangat tipis Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita harus datang secara pribadi kepada Tuhan. Kita menghadapi situasi kondisi yang seperti ini, kita harus peka kepada Tuhan. Intinya ketika kalau Yesus di tengah, semua itu akan teratur. Ketika Tuhan Yesus ada yang terutama, itu semuanya akan teratur Bapak Ibu. Tetapi kalau Yesus ditaruh yang di belakang, di nomor 2, semuanya akan berantakan. Semuanya pasti nanti ujungnya adalah berantakan. Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi, ada sebuah kayak bahasa
bahasa Indonesia toples itu apa Bapak Ibu ya? Ya toples ya itu ya. Apa ya, pokoknya ya ada toples gitu. Kemudian ada seorang yang melakukan eksperimen. Toples itu kemudian saya ada punya batu-batu yang agak besar-besar. Kemudian saya masukkan ke dalam toples ini. Ya. Batunya yang besar-besar itu agak besar gitu saya masukkan. Ternyata toplesnya agak sedang gitu. Ternyata ketika saya masukin batu yang hanya 10 batu, itu kelihatan toples itu kelihatan penuh Bapak Ibu. Betul? Batu yang ke-11, ke-12 berikutnya sudah tidak bisa. Batu 10 itu udah membuat kayaknya kelihatannya penuh, sudah tidak bisa ditutup. Tapi kemudian saya juga punya batu-batu yang kecil. Setelah saya merasa bahwa udah penuh kayaknya ya. Kemudian saya punya batu-batu yang kecil. Kemudian saya masukkan di celah-celahnya. Ternyata Bapak Ibu, itu ketika saya masukkan batu-batu yang kecil itu, ternyata bisa saya masukkan. Kemudian batu-batu itu yang kecil saya masukkan di celah-celah. Karena kalau yang besar-besar itu kan ada rongganya. Ada rongga-rongganya gitu kan. Kemudian masukin dan kemudian banyak batu-batu kerikil-kerikil kecil ini akhirnya masuk dan akhirnya si toples ini penuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan juga seperti itu. Kita harus menomorsatukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Yang besar-besar itu, Tuhan yang besar itu harus dilakukan, harus dikerjakan di dalam kita utamakan tadi di dalam kehidupan kita. Nanti masalah-masalah yang sepele-sepele, kerikil-kerikil yang kita alami itu gampang untuk terselesaikan, gampang dimasukkan. Ketika yang besar, yang utama, Tuhan sendiri yang kita masukkan di dalam kehidupan kita utamakan di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan kita. Yang kecil-kecil itu akan mengikuti ketika dimasukkan, akan bisa masuk gampang Bapak Ibu. Akan memenuhi, akan selesai kita kerjakan. Ketika kita menomorsatukan Tuhan. Tuhan yang utama. Semuanya akan teratur. Tetapi kalau Tuhan ditaruh di pinggir, ditaruh di belakang, ditaruh di pojokan, ditaruh yang nomor 2, semua pasti akan berantakan dalam kehidupan kita. Dan saya boleh juga mensaksikan itu, pengalaman-pengalaman kehidupan saya mulai belajar di sana Bapak Ibu. Saya belajar memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan saya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Next, saat Allah jadi yang utama, kuasanya akan nyata. Ya, ketika kita menomorsatukan Allah, hadiratnya turun dan kuasanya akan bekerja. Sadari Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin kemarin-kemarin belum mengalami yang mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan. Tetapi ketika firman didengar siang hari ini, oh ya Tuhan, dalam hati sudah mulai Tuhan berbicara, oh ya Tuhan, saya mau menomorsatukan Tuhan di dalam hidup saya. Saya mau Tuhan yang utama di dalam hidup saya. Kemudian Bapak Ibu mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu akan melihat dampaknya sangat luar biasa ketika kita menomorsatukan Tuhan. Kita melihat kondisi Daniel Bapak Ibu. Ia tidak kompromi dengan iman. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mulut singa itu ketika dia dimasukkan di kandang singa itu. Mulut singa itu dikatuknya oleh malaikat-malaikat Tuhan. Dipegangnya malaikat-malaikat Tuhan atas singa ini. Sehingga Daniel di sana tidak tersentuh sedikit pun oleh singa ini. Karena apa? Tuhan sendiri yang memelihara. Tuhan sendiri yang menjaga di sana Bapak Ibu. Kemudian kita melihat kisah Yosua. Ia berani taat kepada Tuhan dan tembok Yeriko runtuh di sana.
Dia itu seluruh mengelilingi tembok Yeriko itu Bapak Ibu. Dia suruh bernyanyi, memutari tembok Yeriko, dan hari ke-7 dia suruh memutari 7 kali. Dia taat, modalnya hanya taat Bapak Ibu. Dia mengerjakan dengan bangsa Israel waktu itu, dia mengerjakannya. Dan mujizat juga terjadi atas tembok Yeriko, bisa runtuh. Kisah Maria, ketika melihat Tuhan datang, ia berkata, jadilah padaku menurut kehendak-Mu, dan mujizat kelahiran Yesus dan terjadi. Karena apa? Ketaatan, kepercayaan kepada Tuhan. Dia yakin persis bahwa Tuhan Allahnya tidak pernah meninggalkan dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan pagi hari ini, mari. Firman ini mungkin agak keras Bapak Ibu. Tetapi kalau kita menyadarinya, ketika kita, oh ya Tuhan, kemarin saya masih kompromi dengan hal-hal yang lain. Oh ya Tuhan, kemarin saya masih jatuh bangun di sini. Oh ya Tuhan, kemarin saya masih belum memersatukan Tuhan. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita memberi hidup kita sepenuhnya. Kita menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik kita di posisi dimanapun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Baik ketika kita sudah diberkati sangat luar biasa. Baik mungkin Tuhan izinkan kita mengalami situasi yang dimana kita baru diajar Tuhan. Sehingga kita mengalami situasi yang tidak enak. Mungkin satu tekanan di dalam pekerjaan ataupun di dalam keluarga. Kayaknya ini tidak selesai-selesai Tuhan. Rasanya pinginnya sudah tidak kuat Tuhan. Aku tidak kuat. Tapi saya mengatakan firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Benar di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami mau nomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menomorduakan Engkau Tuhan. Tetapi biarlah Engkau Allah yang utama, bukan yang kedua di dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini. Firman sudah kami dengar. Bahwa kami seperti tanah-tanah yang subur Tuhan. Ketika firman boleh kami dengar pagi hari ini. Kami mengizinkan Roh Kudus berbicara kepada kami. Dan ketika kami berada di situasi yang masih menomorduakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Baik ketika kami disibukkan dengan pekerjaan kami. Baik kami disibukkan oleh karena pelayanan kami di gereja. Tetapi kami mau yang terutama kami mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Kami duduk di kaki Tuhan seperti Maria yang senantiasa duduk di kaki Tuhan. Mengucap syukur atas apa yang Tuhan boleh izinkan terjadi atas hidupnya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Secara pribadi Bapak Ibu boleh datang kepada Tuhan. Kami mau mengutamakan Tuhan di dalam hidup. Benar di dalam nama Yesus Tuhan. Iya Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, hati hidupku, tiada yang lain, Engkau yang terutama, Engkau yang utama di dalam hidup kami, di dalam nama Yesus. Kau tetap Allah,
semua dalam nama Yesus Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, benar. Hanya Engkau satu-satunya di dalam hidup kami. Allah di yang lain hanya Kau. Bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan secara pribadi siang hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Allah yang lain Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman pagi ini jelas mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu, baik yang sudah lama mengikut Tuhan, baik yang baru, sudah pernah mengalami pengalaman pahit, manis, bahkan asin di dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan firman Tuhan pagi hari ini jelas mengatakan bahwa kita diminta menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini kita sering mengalami kekalahan, sering mengalami banyak pergumulan yang berat, karena kita belum menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi jelas firman Tuhan pagi hari ini, kita suruh mencari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran berbicara hal-hal yang mungkin itu berat bagi kita. Mungkin kita harus disiplin di sana. Mungkin kita harus bayar harga lebih lagi. Kita mengambil tanggung jawab yang lebih lagi. Kita mengambil hal-hal kedagingan kita yang mungkin kemalasan kita ketika kita pagi datang kepada Tuhan. Kita meremukkan kedagingan kita. Dan firman Tuhan jelas mengatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Bapak Ibu pengen
dipakai Tuhan, diberkati Tuhan sangat luar biasa. Mari angkat tangan, taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan saudara-saudaraku. Ya, aku melihat tangan-tangan yang diangkat, ditaruh di dadanya. Tuhan, Kau melihat kondisi setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Kau melihat pergumulan setiap mereka. Firman Tuhan jelas pagi hari ini supaya mereka mencari Tuhan, mencari Allah, mencari Tuhan dan kebenarannya. Bahwa semuanya akan ditambahkan kepada baik kepandian, kecerdasan bagi anak-anak yang sekolah, bagi mahasiswa. Baik jalan keluar di dalam pekerjaan bagi orang-orang yang bekerja. Baik orderan-orderan baru bagi para pengusaha-pengusaha yang mengusahakan satu usahanya. Tuhan bukakan jalan ketika Engkau menomorsatukan Tuhan di dalam hidup. Pegang firman Tuhan Matius ini. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pegang itu Bapak Ibu, dan engkau akan mengalami terobosan-terobosan baru yang sangat luar biasa. Apa yang tidak kau pernah bayang dan pikirkan boleh terjadi atas hidupmu, dan kau akan sangat bersuka cita karena engkau akan diberkati Tuhan sangat luar biasa. Engkau akan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena engkau akan melihat banyak hal-hal Tuhan akan taruhkan kepadamu di dalam hidupmu. Tinggal engkau mempercayai dengan iman keyakinan. Dan jangan takut ketika engkau menomorsatukan Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan pasti akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan yang akan berdiri di depanmu, yang menjagai engkau, yang menjadi pembela atas hidupmu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Yang sakit juga mengalami kesembuhan ketika mereka menomorsatukan Tuhan di dalam hidupnya. Benar pagi hari ini, sungguh pagi yang luar biasa. Kami dibukakan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang memerdekakan kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Ku sembah Engkau Yesus, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan semuanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Beri sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik di hidup kami Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Kami mau menjadikan Engkau tempat pertama di hidup kami Tuhan. Kami mau menanggalkan setiap beban di hidup kami. Karena kami punya Engkau Yesus satu-satunya terutama di hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami mau berkomitmen Tuhan
bahwa Engkau Allah satu-satunya di hidup kami. Tiada Allah yang lain selain Engkau, Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan. Engkau yang pakai kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Untuk kami memuliakan Engkau Tuhan. Di setiap hidup kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Om Edi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Mari Engkau yang memberkati Tuhan Om Edi beserta keluarganya. Engkau yang mengangkat lebih dan lebih tinggi lagi Tuhan. Dimanapun Om Edi berada, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang bertobat, banyak orang datang kepadamu Tuhan lewat kehidupan Om Edi Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah Om Edi beserta keluarganya bisa menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada Bapak. Terima kasih Tuhan Kau berkati setiap apapun yang Om Edi kerjakan semuanya berhasil dan mendatangkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita mempersembahkan apa yang sudah kita siapkan. Sebelum persembahan, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu Tuhan yang Engkau telah curahkan melalui Om Edi Tuhan. Kiranya Engkau dapat menjadi satu-satunya di hidup kami Tuhan, dan kami dapat mengutamakan Engkau Tuhan dalam kondisi apapun Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau yang memberikan berkat yang berlimpah-limpah Tuhan. Dan persembahan yang dikumpulkan Tuhan dapat dikelola dengan baik Tuhan dan dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan, dan semua orang dapat mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Mari kita persiapkan persembahan kita. Bagi jemaat yang ingin mempersembahkan melalui transfer, bisa melalui BCA dengan rekening 40917557575 atas nama GKKD Revival Semarang. Petugas akan mengedarkan persembahan. Mari kita iringi dengan pujian Yesus Kaulah Sahabatku. Bagi jemaat yang sudah memberikan persembahan, saya undang untuk bangkit berdiri. Nyanyikan Engkau pembuat sejati di hidup kami Tuhan. Ya Tuhan.
Kami mau mengimani lagu ini dengan segenap hati kita Tuhan. Yang terdukan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Terdukan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Amin. Benar Tuhan, Kau membuat mujizat sejati Tuhan di dalam nama Yesus. Kau Allah satu-satunya Tuhan dan Allah kami Tuhan. Kau yang terutama di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur firman sudah kami dengar pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami seperti tanah-tanah yang subur. Kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan ketika kami melakukannya, ada tangan Tuhan yang menolong kami. Kami melakukannya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh Tuhan yang memberi kekuatan kepada setiap kami. Sehingga kami sanggup melakukannya. Karena pertolongan Tuhan yang nyata atas hidup kami. Siang hari ini kami juga bersepakat berdoa bagi negeri kami Indonesia juga Tuhan. Turunlah roh pengenalan akan Allah. Turunlah roh pengenalan akan Tuhan Yesus atas bangsa dan negeri kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Banyak orang yang mencari Tuhan Yesus di bangsa dan negeri kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kau memberkati negeri kami, membawa negeri kami semakin luar biasa. Karena ada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena ada orang-orang yang berdoa semakin banyak di negeri kami ini. Banyak orang-orang yang membela negeri kami di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mencurahkan berkat. Banyak orang-orang yang menomorsatukan Tuhan di negeri kami ini. Sehingga Tuhan memberkati negeri kami Indonesia ini Tuhan. Kami terkhusus berdoa untuk Semarang. Kau memberkati kota Semarang juga Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kau berkati para pemimpin, baik gubernur, wali kota yang ada di Semarang. Bahkan sampai RW RT. Kau memberkati Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh orang mencari-cari Tuhan, orang mengutamakan Tuhan semakin banyak di kota Semarang Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih jemaat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk dan keluar dari tempat ini. Diberkatilah setiap apapun yang kau kerjakan hari-hari ini. Baik engkau sedang kuliah, sedang belajar, SMP, SMA, bahkan anak SD, TK. Bahkan engkau yang para pengusaha sedang mengerjakan usaha. Firman Tuhan pagi hari ini jelas mengatakan, utamakan Tuhan di dalam hidupmu. Kau akan diberkati, kau akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa
di dalam apapun yang kau kerjakan. Karena tangan Tuhan terkadang menjaga engkau. Sehingga apapun yang kau kerjakan akan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sepakat dan percaya berkata, amin.